nama aslinya itu beda dengan nama panggungnya. Nama aslinya Syarifuddin, nama panggungnya ini Dahsyat Jody. Itu bagi saya tuh ya sangat menjual sekali gitu loh. Bagi saya beliau adalah cukup tegas. Ya beberapa kali saya sebagai sales yang nakal itu diomelin terus sama dia. Di satu sisi, di balik ketegasan dia mampu mengayomi semua anak buahnya, termasuk saya. Ada keluhan apa, ada kendala apa di lapangan, dia mau gitu berbagi cerita, berbagi solusi kepada saya khususnya ya, anak buahnya. Sebenarnya orangnya sangat flamboyan, sangat rileks. Karena tadi saya lihat ketegasannya, jadi kadang dibilang kaku sih enggak juga. Kalau udah di luar jam-jam formal asik-asik aja. Di samping itu tipikalnya sangat suka membantu, itu yang saya suka. Beberapa kali ya pokoknya udah seringlah ditraktir Pak Jody. Dikasih motivasi, dikasih Pak Jody nggak selamanya nanyain Lutfi kamu di kantor begini-gini, enggak. Terkadang keluarga saya pun ditanyai, lalu ditanya visi misi saya, apapun itu, semua hobi saya, tidak terkecuali teman-teman yang lain pun nyaman. Saya keputusan Pak Jody saya lihat sangat berani di tengah kondisi semua harus bertahan hidup. Pak Jody mampu keluar dari zona nyamannya, dari dunia properti yang mungkin saya nggak terlalu tahu, ada 20 tahun lebih mungkin saya belum tahu Pak Jody di dunia properti. Dia punya ide gagasan yang bagi saya keluar dari pakemnya ya, itu ke dunia kuliner. Dia bikin satu usaha yang mampu menginspirasi teman-temannya beliau. Saya pun begitu terinspirasi bahwa dunia kuliner khususnya minuman itu memang nggak ada matinya. Ya di tahun ini mudah-mudahan Pak Jody punya tekad yang kuat. Saya juga selalu doain kita terus bersinergi. Di samping itu kita juga terus silaturahmi, kita terus mensupport. Mudah-mudahan Pak Jody dan usahanya itu terus naik, terus menuju puncak. Dan saya doakan yang terbaik bagi saya juga buat Pak Jody. Next kedepannya kita bikin sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Jody. Saya dulu bekerja di salah satu bank di Surabaya. Saya meninggalkan kota Surabaya untuk memulai hidup baru di kota Jakarta. Saya hidup di Jakarta termotivasi oleh seorang sahabat, yaitu Haji Misbahul Munir. Dari situlah saya yakin saya bisa berhasil dan saya bisa sukses di kota Jakarta yang wah ini. Dan alhamdulillah saya berangkat di 2004. 3 bulan saya nganggur, berbekal dengan uang tabungan dan restu kedua orang tua. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan pekerjaan di kota Jakarta ini. Ada teman yang menawarkan saya, "John, mau nggak ikutan casting? Casting apaan? Iklan." Nah dari situ dunia baru, dunia yang kayaknya harus saya coba di Jakarta. Saya harus bisa berkreasi dan berkreativitas untuk yang terbaik. Alhamdulillah saya coba casting satu, casting sana, casting kemari. Ya dalam beberapa bulan gitu baru saya mendapatkan satu iklan. Iklan pertama sudah saya dapatkan
Untuk iklan selanjutnya ada beberapa, karena saya fokusnya itu di dunia properti dan itu adalah kerjaan utama saya, maka untuk iklan, untuk yang lain hanya sebagai pengisi waktu luang. Ada iklan dari salep yang terkenal juga, ada iklan dari oli juga yang terkenal, dan ada juga video klip beberapa sinetron dan layar lebar. Tetapi di tahun 2019 kemarin, perusahaan properti terjun payung, penjualan jarang, dan saya merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 itu. Saya berpikir saya nggak mungkin untuk bisa berlanjut di dunia properti. Saya harus mencari apa yang harus saya lakukan untuk supaya dapur tetap ngebul. Bisnis minuman. Minuman herbal. Ya, minuman herbal. Saya memproduksi, yaitu minuman pertama yang saya produksi adalah kunyit asam. Selanjutnya ada beras kencur, gula asam. Itu 3 unggulan minuman saya. Dari situ saya juga mengembangkan, ada susu kurma. Dari susu kurma ada lagi untuk wanita, yaitu sari rapat yang saya kasih nama manja. Manja. Ada lagi teh rempah. Ada lagi bujang, bunga jahe lawang. Dan saat ini saya benar-benar dihadapkan zona nyaman yang kemarin saya bekerja berbeda dengan zona yang saya hadapi. Saya harus bisa untuk bertahan hidup supaya alhamdulillah di dunia UKM ini saya bertemu dengan orang-orang hebat, para pelaku bisnis tentang perizinan, tentang kerjasama dan lain sebagainya. Hidup memang harus dilalui, hidup harus dijalanin apapun itu. Bagaimanapun juga saya harus tetap bersyukur saya masih bisa bertemu dengan teman-teman dan bergabung dalam satu komunitas. Komunitas di sini yaitu komunitas para pelaku UKM, yang mana saya benar-benar senang dan merasa terhibur ya, karena pelaku UKM itu orangnya lucu-lucu, saling mensupport, saling bergandeng tangan untuk maju bersama. Itu yang membuat hidup saya tambah bervariasi, tambah menghidupkan semangat saya. Jadi saya berpesan pada semua, hidup harus dijalani, kita harus bersyukur, berusaha, hasil Allah yang menentukan. Setuju? Oke? Terima kasih. 2 temen nih yang benar-benar kocak, yang sekiranya setiap hari saya bertemu, saya bersinergi gitu ya, menemukan yang klik sama mereka berdua. 3 cowok. Akhirnya kita bentuk suatu grup, yaitu grup Trio Lapar. Grup Trio Lapar ini yang terdiri dari 3 orang, saya, Mas Eko, Mas Ari. Yang mana grup Trio Lapar, kenapa dikatakan lapar? Yaitu 1, lapar kreativitas, lapar inovasi, lapar informasi, dan lapar-lapar yang lain yang sekiranya berhubungan dengan kepositifan. Itulah grup Trio Lapar, dengan tujuan kita mengangkat setiap para UKM, kita masukkan di channel YouTube Trio Lapar tersebut. Supaya apa? Produk UKM dari Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini tidak hanya dikenal di lingkungan kecamatan, akan tetapi bisa dikenal ke Indonesia maupun mancanegara. Alhamdulillah, dari 1-2 yang sudah kita liput itu ternyata pemasarannya tidak hanya di sini, ada permintaan dari beberapa negara. Luar biasa teman-teman saya di UKM Jagakarsa ini. Oke, selain grup Trio Lapar, saya juga berkolaborasi dengan grup Geo, yaitu Juragan Empang Official yang ada di Kota Bogor. Oke, sebentar ya, saya mau ganti dulu pakaian. Cereng. Ya, inilah seragam Geo. Saya punya kartu identitas juga, ID card. Oke,
Geo basecampnya berada di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini saya berada di lokasi basecampnya Geo seperti ini. Bisa dilihat. Oke, Geo sendiri mengangkat konten-konten yang menarik selain ke sosial, religi maupun yang lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di channel YouTube Juragan Empang Official. Oke, terima kasih. Halo, saya temannya Jody. Sudah bersahabat kita sudah cukup lama. Saya sangat mengenal karakter Jody ya, berikut dengan anak dan istrinya. Jody yang pertama adalah orang yang sangat paham tentang agama. Sangat benar-benar tidak mau melupakan sholat 5 waktu. Yang kedua, sangat jujur sebagai sahabat. Kadang kita ada perselisihan, tapi kita tidak ada dendam. Jody sangat gigih di dalam mencari uang. Bayangkan, dia orang Surabaya, artinya kalau pergi ke Jakarta, dia benar-benar ngenger, ataupun di Jakarta dia mencari nafkah dari bawah sampai benar-benar bisa berhasil seperti sekarang. Kalau saya lihat, persahabatan nomor 1. Jody sangat menjunjung tinggi persahabatan. Itu yang saya rasakan kepada Jody. Jujur, agamanya sangat baik, persahabatan tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi sangat beruntung saya sebagai teman dan sahabatnya. Di tahun 90-an saya mengenal sosok yang luar biasa ini, Dodi. Kalau sedekat apakah saya mengenal sosok beliau, sangat dekat sekali, bukan saja dia, tapi saya mengenal orang tuanya, saya mengenal kakak-kakaknya, perjalanan dia dari waktu masih bujang, kita nongkrong positif bareng, dan juga sampai menikah, sampai punya anak pun kami masih bersahabat. Apakah kami tidak ada pertengkaran? Selalu ada, karena saya sosok yang sangat keras sekali, bahkan saya dibilang egois. Dan Dodi adalah sahabat yang sangat-sangat nice, yang sangat-sangat wise. Dia sosok yang sangat-sangat luar biasa, memberi sesuatu yang panas jadi adem. Dan itu adalah persahabatan kami. Dan kemudian dia sangat peduli dengan sahabat, dengan lingkungan, dan juga dengan hal-hal yang unprediction, di luar prediksi kita. Kita nggak begitu peduli dengan itu, tapi dia sangat peduli. Bagaimana dia juga peduli dengan saya saat saya sakit, hanya untuk bisa biar saya makan saja. Dia dan istrinya datang membawa makanan, dan saya ingat betul itu adalah momen yang betul-betul inilah sahabat, inilah sosok yang memang tidak dibuat-buat. Kalau kebaikan seseorang dibuat-buat akan capek. Dan dia bertahun-tahun saya mengenal sosok dia, ya seperti itu. Ketika dia selalu datang ke Surabaya, pulang dari Jakarta, tidak ada yang berubah dari dia. Kota manapun, kumpulan macam apapun, baik buruk ataupun dari strata tinggi, bawah, tengah, tidak merubah kebaikan dia. Dan saya salut kalau saat ini dia begitu banyak dicintai orang, bukan karena dia menjadi sosok orang lain, tapi karena dialah Dodi yang menjadi sosok inspirasi, dan juga dialah Dodi yang memang betul-betul memberi kasih, memberi sesuatu dengan ikhlas tanpa dibuat-buat. Itu adalah sosok dia. Apapun yang terjadi, tetap harus dijalanin. Saya Sarif Jody, salam tersenyum.